Pulau Jawa tidak hanya menyimpan keindahan alam dan kekayaan sejarah yang adiluhung, tetapi juga menyembunyikan sisi kelam mistisisme yang terus diperbincangkan hingga kini. Di balik rimbunnya hutan, megahnya pegunungan, hingga riaknya gelombang lautan, terhampar jejak-jejak mitos persekutuan gaib demi menggapai kekayaan instan secara pintas. Berikut 10 tempat pesugihan paling terkenal di Pulau Jawa. Gunung Kawi. Gunung Kawi yang terletak di Kabupaten Malang, Jawa Timur, telah lama menjelma menjadi epicentrum mistisisme Nusantara, sekaligus destinasi berburu pesugihan paling tersohor yang memadukan ritual pasarian dengan denyut ekonomi lokal. Magnet gaib kawasan ini berpusat pada kompleks pemakaman keramat sosok Eyang Jogo atau Kiai Zakaria II dan RM Iman Sujono, dua tokoh pengikut Pangeran Diponegoro yang diyakini masyarakat memiliki karomah serta kelebihan spiritual luar biasa semasa hidupnya. Di tempat ini, para peziarah dari berbagai penjuru daerah rela menginap berhari-hari demi melakukan ngalap berkah, bermeditasi khusyuk di bawah rindangnya pohon Dewan Daru yang disucikan, hingga menunggu jatuhnya daun, buah, atau ranting pohon tersebut yang dipercaya sebagai jimat pembawa keberuntungan finansial. Suasana mistis Gunung Kawi semakin kental dengan adanya perpaduan akulturasi budaya Jawa dan Tionghoa yang terpancar jelas saat digelarnya ritual tahunan kirap sesaji, sebuah prosesi di mana warga dan pelaku ritual berjalan tanpa alas kaki mengenakan pakaian adat Jawa berwarna hitam pekat demi mempersembahkan sesajen kepada penguasa gaib kawasan tersebut. Gunung Lawu. Berdiri megah dan diselimuti kabut abadi di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Gunung Lawu memancarkan aura sakral yang menempatkannya sebagai benteng spiritual paling keramat di tanah Jawa. Gunung yang disucikan sejak era Pramajapahit ini memiliki 3 puncak utama yang syarat akan mitologi kosmologis Jawa. Puncak Hargo Dalem yang diyakini sebagai lokasi moksa sekaligus petilasan terakhir Prabu Brawijaya V saat melarikan diri dari keruntuhan kerajaannya. Puncak Hargo Domili yang dikaitkan dengan kediaman gaib sosok penasihat legendaris Ki Sabdopalon, serta Puncak Hargo Domila yang sejak era raja-raja kuno kerap digunakan sebagai tempat samadhi para penguasa untuk mengukur legitimasi kekuasaan. Kombinasi antara peninggalan situs candi purba seperti Ceto dan Sukuh dengan cerita petilasan para raja membuat Gunung Lawu tak pernah sepi dari pelaku tirakat, pemburu ilmu kesaktian, hingga pencari pesugihan yang dipercaya bahwa mengheningkan cipta di puncaknya dapat membuka pintu rezeki gaib serta melanggengkan tahta dan harta. Alas Purwo. Taman Nasional Alas Purwo yang membentang luas di ujung timur Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, menyelimuti dirinya dengan reputasi primordial sebagai salah satu rimba paling tua, angker, dan tak tersentuh di Indonesia. Hamparan hutan hujan tropis yang lebat, jajaran goa alam yang gelap merayap, serta situs purba seperti Pura Giri Salaka menjadikan Alas Purwo diyakini masyarakat lokal sebagai markas besar dan ibu kota kerajaan gaib terbesar bagi seluruh bangsa jin di Pulau Jawa. Mitos yang beredar kuat menyebutkan bahwa hutan ini memiliki pintu portal antara dimensi. Barang siapa yang memasukinya dengan niat jahat, keserakahan, kekayaan, atau melanggar kesopanan beresiko disesatkan oleh penghuni gaib dan dijadikan abdi kerajaan jin selamanya. Di tengah kesunyian goa-goa spiritual seperti Goa Istana, Goa Padepokan, dan Goa Mayangkara, bau kemenyan serta dupa menyengat menjadi saksi bisu banyaknya pencari pesugihan yang nekat bertapa berata ekstrim tanpa makan dan tidur demi mengikat perjanjian gaib dengan penguasa Alas Purwo
Purwo untuk mendapatkan kekayaan melimpah. Gunung Kemukus terletak di kawasan perbukitan tenang di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Gunung Kemukus memegang reputasi internasional yang kontroversial sebagai lokasi ritual pesugihan paling menyimpang dan problematis secara moral. Berbeda secara ekstrim dengan lokasi pesugihan lain yang umumnya menuntut tirakat fisik berupa puasa ketat, meditasi menyiksa, atau penyerahan tumbal nyawa. Ritual pesugihan di makam Pangeran Samudra ini justru mewajibkan para pelakunya untuk melanggar norma kesusilaan secara terang-terangan. Konon, syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh pencari kekayaan di sini adalah melakukan hubungan intim dengan orang asing yang bukan suami atau istri sah yang baru ditemui di lokasi tersebut selama 7 kali putaran berturut-turut pada malam Jumat Pon atau Jumat Kliwon. Pemahaman keliru dan penyimpangan terhadap legenda lokal Pangeran Samudra dan Ratu Ontrowulan inilah yang memicu lahirnya praktik perselingkuhan berkedok tradisi mistis, di mana para pelakunya percaya bahwa nekat menanggalkan rasa malu dan dosa adalah kunci utama untuk membocorkan pintu rezeki secara instan. Pantai Parangtritis. Pantai Parangtritis yang berhadapan langsung dengan dahsyatnya gulungan ombak Samudra Hindia di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyimpan narasi pesugihan legendaris yang berporos pada hierarki gaib Kerajaan Laut Selatan. Mitos pesugihan di pantai berpasir hitam ini menuntut penghambaan mutlak secara tingkat kepatuhan tertinggi kepada sosok penguasa alam gaib Kanjeng Ratu Kidul beserta panglima perangnya yang berwibawa, Nyai Roro Kidul. Para pencari kekayaan melimpah harus melintasi batas ketakutan dengan menggelar ritual larung sesaji di bibir pantai pada tengah malam seram, terutama saat pasang laut mencapai puncaknya dan angin laut berhembus kencang. Dalam ritual ini, barang-barang berharga seperti perhiasan emas, kain sutra berharga, makanan mewah, hingga kepala kerbau jantan dilarungkan langsung ke tengah lautan sebagai bentuk barter spiritual. Sebuah komitmen di mana harta duniawi dipersembahkan sebagai pengikat janji agar sang penguasa Laut Selatan melimpahkan kekayaan tak terbatas kepada sang pelaku pesugihan. Gunung Wijil. Gunung Wijil yang berdiri di tengah landscape gersang kawasan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, merupakan kompleks perbukitan keramat yang diyakini masyarakat sebagai markas besar serta singgasana raksasa mitologi Buto Ijo. Sosok gaib berwujud raksasa hijau bersisik tebal dengan mata merah membara, taring mencuat, dan perawakan mengerikan ini dipandang dalam tradisi lisan Jawa sebagai personifikasi nyata dari keserakahan tanpa batas manusia yang haus akan kemewahan materi tanpa mau memeras keringat. Pelaku pesugihan yang mendatangi Gunung Wijil umumnya bermeditasi di area perbukitan sunyi untuk memanggil sang raksasa dan menyepakati perjanjian darah yang sangat kelam. Sebagai imbalan atas harta karun, uang gaib, dan tumpukan emas yang dimuntahkan atau dikirimkan oleh Buto Ijo ke rumah pelaku, sang raksasa menuntut bayaran yang amat mahal berupa tumbal nyawa manusia, biasanya anggota keluarga tercinta atau kerabat terdekat yang akan diisap energinya hingga tewas secara tidak wajar. Makam Roro Kembang Sore berlokasi di Punden Keramat kawasan Gunung Bolo, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Makam Roro Kembang Sore menjadi pusat ritual pesugihan yang lahir dari narasi tragis cinta tak sampai dan dendam masa lalu. Sejarah mistis tempat ini berakar dari legenda cinta segitiga dan tragedi asmara yang melibatkan sosok Roro Kembang Sore, Pangeran Lembu Peteng, dan Joko Budek
yang setelah kematiannya diyakini meninggalkan aura gaib berdaya pikat tinggi. Sayangnya, memori tragis tersebut bergeser menjadi praktik pesugihan bernuansa amoral, di mana para pencari kekayaan dipercaya harus melakukan tindakan melanggar norma kesusilaan di sekitar area pemakaman tanpa memperlihatkan rasa berdosa sedikit pun. Didukung oleh kehadiran para wanita penjajah jasa hiburan malam di sekitar lokasi, ritual pesugihan ini mewajibkan pelaku melakukan perbuatan tabu tersebut sebelum akhirnya menyembelih kambing jantan pada hari Jumat Pon sebagai bentuk upeti dan simbol kepatuhan total kepada roh penunggu makam Roro Kembang Sore. Makam Ngujang. Makam Ngujang yang terletak di Desa Ngujang, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, menyimpan atmosfer misterius yang unik karena dipenuhi oleh kawanan kera liar yang dipercaya bukan sekedar hewan biasa, melainkan entitas gaib penunggu makam. Legenda masyarakat setempat menceritakan bahwa kera-kera tersebut merupakan wujud dari dua santri yang dikutuk oleh seorang kiai sepuh karena membolos pengajian dan berbuat tidak sopan di area punden purba yang rindang tersebut. Mitos kutukan ini bertransformasi menjadi tempat berburu pesugihan ketekan atau pesugihan kera, di mana orang-orang yang gelap mata akibat tekanan ekonomi mendatangi makam untuk bertapa, memberikan sesajen berupa pisang dan kembang, serta bersekutu dengan jin kera. Namun, di balik limpahan rezeki instan yang didapat, perjanjian pesugihan ini menyimpan akhir yang sangat mengerikan. Konon, ketika ajal menjemput, jiwa sang pelaku pesugihan tidak akan tenang, melainkan terikat selamanya dan berubah wujud menjadi salah satu kera penunggu makam untuk menggantikan posisi penghuni sebelumnya. Gunung Gede terletak di antara wilayah Kabupaten Cianjur, Sukabumi, dan Bogor, Jawa Barat. Kawasan Gunung Gede menyembunyikan mitos pesugihan Sunda kuno yang sangat menakutkan di balik keasrian landscape alamnya. Di balik sejuknya udara pegunungan, gemercik air terjun yang jernih, dan indahnya hamparan Edelweiss di alun-alun Surya Kencana, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, tersimpan cerita kelam tentang praktik mistis terstruktur bernama Muding Sauri atau kerbau yang tersenyum. Pesugihan tingkat tinggi ini menargetkan orang-orang yang putus asa akibat kemiskinan ekstrim dengan menawarkan janji kekayaan berlimpah yang tak habis 7 turunan. Namun harga yang harus dibayar sangat berdarah. Sang pelaku wajib menyerahkan tumbal nyawa anggota keluarganya satu persatu. Mitos menyebutkan bahwa calon korban yang dijadikan tumbal pesugihan Muding Sauri akan menderita penyakit aneh tak terdeteksi medis, dan sebelum menghembuskan nafas terakhir, wajah korban akan meringis merintih kesakitan menyerupai raut wajah kerbau yang sedang tersenyum misterius. Gunung Salak. Gunung Salak yang membentang gagah di antara Kabupaten Bogor dan Sukabumi, Jawa Barat, dikenal memiliki vegetasi hutan yang sangat pekat serta aura gaib menakutkan yang memfasilitasi bentuk pesugihan intim pernikahan gaib. Gunung yang dipenuhi oleh berbagai cerita mistis, jejak petilasan purba, dan fenomena anomali magnetik ini menjadi tujuan akhir bagi orang-orang yang mengalami frustasi ekonomi parah atau depresi akibat patah hati. Di lereng-lerengnya yang tersembunyi, para pelaku pesugihan nekat mengikat perjanjian ikatan suci secara spiritual dengan menikahi bangsa jin kaya raya dari dimensi astral. Prosesi ritual ini dijalankan tidak main-main dan menyerupai sakramen pernikahan manusia pada umumnya, melingkupi ijab kabul mistis antara manusia dan jin, penyerahan mahar khusus berupa emas murni, penyediaan seserahan lengkap, serta dipimpin oleh dukun aliran hitam sebagai penghulunya dan disaksikan oleh makhluk-makhluk halus kawasan tersebut demi memindahkan harta gaib ke dalam kehidupan nyata.